Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo orang muda Katolik dimanapun Anda berada. Kali ini kami hadir lagi dengan tema yang sangat menarik dalam dinamika katekesi kami pada hari ini. Nah, ini tema akan dibawakan oleh Frater Pedro, dan ini bagi saya sangat menarik sekali dengan Injil yang pada hari ini kita dengarkan. Nah, temanya adalah sikap umat beriman Kristiani. Nah, apa sih isinya dari tema kita pada hari ini? Kita akan menyaksikan secara langsung bagaimana refleksi-refleksi yang akan diberikan oleh Frater Pedro. Namun, di awal katekesi kita ini, biasanya kalau dalam suatu kegiatan, kita pasti mengawali dengan doa pembuka untuk menghantar kita semua dalam tema yang sangat menarik yang dibawakan oleh Frater Pedro. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan mengawali seluruh dinamika katekesi kita pada hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk semua cinta dan kasih-Mu yang telah Kau gerakkan kepada kami hingga pada kesempatan ini. Terima kasih Engkau telah memberikan kami waktu untuk bertemu kembali bersama orang muda Katolik dimanapun mereka berada. Semoga tema pada hari ini memampukan kami untuk berjuang dan memberi diri seutuhnya kepadamu dalam kehidupan dan panggilan kami masing-masing. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, para muda Katolik dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita akan berdinamika bersama dengan tema yang sangat menarik yang tadi saya katakan pada awal kata pembuka saya, yaitu sikap umat Kristiani, ya, sikap hidup umat Kristiani. Nah, oke, Frater Pedro, kali ini Frater Pedro membawa tema yang ini bagi saya sangat menarik. Jadi kita langsung saja, seperti apa dan apa sih kata Frater Pedro dengan Injil yang pada hari ini ia pilih untuk mendukung dan untuk menghantar kita dalam tema yang sangat menarik ini. Silakan Frater Pedro. Baik, terima kasih Frater Yunus. Saya akan membawakan refleksi atau renungan saya tentang Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ini tentang perumpamaan tentang pemberian talenta. Nah, di sini saya hanya mau memberi penjelasan lebih pada dua kalimat yang saya pikir bisa menjadi poin penting untuk kita yang ada di rumah. Dua kalimat penting yang menjadi penekanan dalam Injil Matius ini. Pertama, masing-masing menurut kesanggupannya. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya bahas juga adalah masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, para sahabat orang muda Katolik, kita akan melihat kalimat yang pertama. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ini mau mengandaikan apa? Ini mau mengandaikan adanya kesepakatan, ya, mengandaikan adanya kesepakatan antara Tuhan dengan orang-orang yang diberi talenta. Jadi di sini tidak ada keterpaksaan atau ketidakadilan, ya. Jadi mengapa pemberian 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta? Loh, kenapa tidak diberikan talenta yang sama rata, 5 semua? Tapi kita lihat pada kalimat yang pertama, masing-masing menurut kesanggupannya. Sehingga di sini tidak ada keterpaksaan atau ketidakadilan. Nah, persoalan seseorang yang menerima 1 talenta, kemudian dia tidak mau mengembangkan talenta ini, kemudian malah menyembunyikannya di tanah. Ini soal tadi, Frater Yunus, mengenai sikap, soal free will, kehendak bebasnya. Nah, sikap tersebut menyembunyikan talenta di tanah. Kita orang muda sekarang itu kan menyebut atau kita menyebut itu sebagai malas, ya, atau orang muda menyebut itu sebagai mager, malas gerak, gitu ya. Sehingga dikuburkan saja tuh talentanya. Nah, ternyata habit orang yang mager ini itu masih dan sedang dialami
oleh kita Frater Yunus di era pandemi COVID-19 ini. Ya. Benar. Nah, ketika pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi kemudian menerapkan kebijakan yang memang tidak bisa kita hindari lagi Frater Yunus, yaitu adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Nah, itu yang dimulai sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli Frater Yunus di Pulau Jawa dan Bali. Nah, karena hantaman virus varian baru ini COVID-19 yang semakin menyebar luas. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang menjadi kemudian harus stay at home, tidak bisa kemana-mana, bekerjanya dari rumah, belajarnya juga dari rumah. Nah, orang menjadi malas gerak karena terkesan seperti dipenjarakan seperti itu, ya. Tanpa harus keluar, kecuali kalaupun kita mau keluar pun itu hal-hal yang memang benar-benar mendesak ya, untuk kebutuhan belanja demi kebutuhan makan dan minum. Nah, godaan terbesar bagi orang muda, saya pikir di tengah kebijakan PPKM ini adalah ketika tidak mau bergerak, yang mager tadi itu malas gerak, ya tahunya cuma makan kemudian tidur ya, tidurnya berlebihan ya, oversleep seperti itu. Ini sebetulnya mau mencerminkan kemalasan, sebab malas itu berarti orang yang tidak mempunyai produktivitas. Kalau kita mau melihat di kalimat pertama. Nah, sekarang para sahabat orang Katolik sama melihat pada kalimat yang kedua, yaitu adalah masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, pada kalimat yang kedua ini menegaskan bahwa Tuhan yang telah memberikan talenta itu bukan orang yang mempunyai sikap semena-mena, tidak adil, melainkan pribadi yang mau dengan rendah hati berbagi, mau mengerti kemampuan setiap orang. Allah juga memberikan kepada setiap orang itu kan talenta dan bakat yang berbeda-beda. Seperti itu, ada yang bakatnya di bola kaki, ada yang bakatnya di voli dan lain sebagainya. Seperti itu, Frater. Nah, sebagai orang muda tentu kita mempunyai mimpi atau pencapaian yang memang mau kita raih untuk dan satunya cara yang lewat bakat dan kemampuan yang kita miliki. Dengan cara menggali kemampuan diri, sebetulnya saya itu sebagai orang muda Katolik itu punya kemampuan apa, ya, dan kontribusi saya itu apa demi dunia masa kini di tengah pandemi COVID-19 seperti itu ya. Nah, belajar dari bacaan Injil juga kita diajak untuk menjadi hamba Tuhan yang mau terus bekerja produktif dalam melakukan sesuatu. Nah, Yesus juga, kita ingat ya bahwa Yesus juga kan berjuang dan berkorban, menderita ya sampai mati di kayu salib dengan cara disalib demi keselamatan manusia. Itu saja refleksi yang bisa saya sharingkan kepada para sahabat dan orang muda Katolik. Oke, Pater Pedro. Jadi kan tema ini kan sangat menarik sekali ya. Tadi berbicara soal talenta dan sebagainya. Nah, tadi kan kalau tiga orang yang diberikan talenta nih oleh tuannya. Kemudian satunya itu menguburkan talenta. Artinya dia tidak mengembangkan talenta itu. Ya, jadi kan mungkin pesan untuk kita bahwa di tengah pandemi ini segala yang kita punya gitu ya, keahlian, kita punya basic apa gitu ya. Seperti tadi Frater Pedro bilang, ada yang basicnya di sepak bola, di bola voli. Nah, justru itu hal-hal seperti itu yang kita harus kembangkan dan kita harus belajar banyak dari dua pemuda, yaitu 5 talenta dan juga 2 talenta yang pada akhirnya mereka menghasilkan talenta yang sama jumlahnya dan mengembalikan kepada Tuhannya gitu. Sedangkan yang orang ketiga ini kan 1, kemudian dia menguburkan lagi kan. Nah, artinya bahwa orang muda itu kan harus betul-betul kreatif, lalu membuat sesuatu yang berguna dengan apa yang Tuhan berikan secara cuma-cuma gitu. Nah, Frater Pedro, untuk mengakhiri seluruh katekesi kita pada hari ini, kita akan gimana Frater Pedro? Apa sih yang Frater Pedro pesan? Apa sih pesan Frater Pedro untuk orang muda Katolik berkaitan dengan tema yang diberikan pada hari ini? Itu tadi kita tidak seperti yang diberikan 1 talenta tadi yang adalah malas. Ya, jadi kita diajak juga lewat bacaan Injil hari ini juga kita diajak untuk tidak malas ya, dalam melakukan sesuatu, apalagi dalam situasi pandemi COVID, kemudian ada kebijakan tentang PPKM darurat seperti ini, membuat kita kan di rumah saja, dan akhirnya ini bisa menjadi pemicu paling
Paling bisa besar membuat- ya. paling besar Ya. membuat orang itu mudah untuk malas, Iya. tidak mau berbuat apa-apa, melainkan lihat PPKM darurat ini, dan juga kita memang harus produktif, Iya, iya. tadi produktif, buat kegiatan yang mempunyai hal-hal yang bisa memberikan Berdampak dampak yang positif ya, benar sekali. Nah, jadi kan kita tidak boleh menyerah, orang muda Katolik, tetap optimis, tetap semangat untuk apa yang saat ini kita hadapi, khususnya pandemi COVID-19 ini membuat kita tuh seharusnya lebih kreatif. Apa sih yang harus kita lakukan untuk pengembangan diri kita, pengembangan kehidupan kita, pengembangan hidup gereja kita dan sebagainya. Baik orang muda Katolik dimanapun Anda berada, marilah kita menutup seluruh rangkaian katekesi kita pada hari ini dengan doa penutup, lalu dengan lagu penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk tema hari ini yang telah kami bicarakan bersama. Semoga semakin bertumbuh dan berkembang dalam diri kami dengan segala yang Engkau berikan kepada kami, segala kekuatan kami, segala kelebihan kami yang Engkau percayakan kepada kami. Semoga di tengah pandemi ini juga kami mampu mengembangkan itu semua, sehingga kami boleh berkreatif dengan baik dan mampu bersaing di dunia yang semakin maju ini. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku